Selamat pagi Bapak Ibu lansia di seluruh Indonesia, khususnya Bapak Ibu lansia GPIB. Kita dapat bertemu walaupun hanya melalui virtual dalam acara saya dan PKRU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Ibu Since Lili Pali Mantiri dari Jemaat GPIB Immanuel Probolinggo, Jawa Timur, atau yang lebih dikenal dengan Gereja Merah. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena kita masih diberi nafas kehidupan dan boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Untuk itu, kita akan berdoa dan membaca Alkitab dari kitab Injil, yaitu Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 29. Tetapi sebelumnya kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sehingga kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat. Bimbing kami dengan Roh Kudus agar kami dapat membaca, menghayati, dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yaitu dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 29 yang menyatakan, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Judul renungan, firman yang ditabur sudahkah berbuah? Ayat emas yang menjadi dasar renungan yaitu ayat 27b yang menyatakan, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tak diketahui orang itu. Pernahkah kita menyadari dalam proses kehidupan dan pertumbuhan diri kita, mulai dari kecil hingga saat ini? Apakah saudara dalam masa-masa pertumbuhan dulu merasakan bagaimana tulang-tulang bertambah panjang sehingga saudara menjadi
bertambah tinggi. Tanpa kita sadari, itu semua berproses di dalam diri kita. Proses pertumbuhan tubuh kita didesain oleh Tuhan seperti ini, bukan tanpa makna. Namun, darinya kita bisa belajar mengenai karya dan kebesaran Allah kita. Sebagai orang yang percaya dan bagian dari rancangan keselamatan Allah, kita sebagai umatnya harus bertumbuh. Tubuh yang mengalami pertumbuhan menjadi analogi bagaimana kerajaan Allah itu harus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan atau perkembangan kerajaan Allah ini tentu terjadi bukan dengan tiba-tiba, namun perlahan-lahan mengikuti asupan gizi dan nutrisi, yaitu firman Tuhan yang dikonsumsi oleh umat atau gereja. Gereja wajib mengkonsumsi makanan yang bergizi, yaitu firman Tuhan tersebut, agar bisa bertumbuh dengan benar. Jika tidak, maka gereja akan mengalami gagal tumbuh. Ayat firman Tuhan pagi ini mengajak kita untuk belajar dari benih yang kecil namun terus bertambah tinggi. Si penabur benih dalam perikop ini dikatakan tidak mengetahui bagaimana proses benih yang ditaburkannya itu bertumbuh dan menjadi besar. Mari kita belajar dari si penabur benih yang menaburkan benih walaupun tidak mengetahui apakah benih itu bertumbuh atau tidak. Taburkanlah benih firman Tuhan melalui kehidupan nyata kita. Yakin dan percayalah, Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Belajarlah juga dari si benih yang tetap bertumbuh dan menjadi besar dengan firman Tuhan yang ada di dalam kita. Kebaikan dan kebenaran yang kita taburkan dan bagikan kepada sekitar kita tentu harus berlandaskan firman Tuhan, bukan atas dasar kepentingan diri sendiri atau sekedar ingin pamer rohani belaka. Amin. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Kiranya firman ini bertumbuh di dalam kehidupan kami yang telah memasuki usia lanjut, sehingga kami pun bisa tetap menjadi berkat. Saat ini kami berdoa untuk setiap orang yang telah memasuki usia lanjut. Tuhan, berikan kekuatan iman, kesehatan, dan hikmat-Mu. Jika ada di antara oma-opa yang saat ini sedang sakit, Tuhan Yesus, kiranya Engkau menjamah mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami di panti Werda. Kami juga mohon Tuhan berkati anak, menantu, dan cucu kami, semua anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Saat ini kami juga berdoa untuk kegiatan pelayanan Pelkat PKLU, baik yang di lingkup sinode maupun jemaat-jemaat. Tuhan berkati setiap program pelayanan dan kegiatannya. Kami juga berdoa untuk kehidupan di dunia ini yang penuh dengan
persoalan yang membuat manusia hilang pengharapan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi setiap orang, khususnya bagi kami di Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin negeri ini agar dapat menjalankan semua pemerintahan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami, manusia yang lemah, yang memiliki keterbatasan. Kiranya Engkau mendengar setiap permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk persekutuan hari ini. Kiranya persekutuan yang kita lakukan dapat memberikan kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tetap semangat. Pelayanan Sesabar dan jujur.